Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari saya, yaitu di manajemen strategik di toko bahan bangunan interior dan eksterior gitulah. Yang kebetulan di situ tempat saya kerja atau mencari rezeki. Oke, di tengah persaingan bisnis kali ini ya, yang semakin ketat, toko bahan bangunan juga dituntut untuk memiliki strategi yang jelas, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan konsumen. Oke. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana manajemen strategik itu diterapkan, apa saja tantangannya, serta bagaimana toko bahan bangunan juga dapat bertahan dan berkembang di era yang saat ini. Oke, untuk sesi ini pengertian tentang manajemen strategik di toko bahan bangunan saya ya. Manajemen strategik ialah biasanya rangkaian proses yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategik yang dirancang serta sistematis untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu usaha yang ya gitulah. Proses ini juga dimulai dengan analisis lingkungan internal dan eksternal, dilanjutkan dengan perumusan strategik, pelaksanaan strategik, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan melalui manajemen strategik. Pemilik usaha dapat mengambil keputusan lebih terarah dan berbasis data. Oke, jadi dalam konteks bahan bangunan, manajemen strategik memiliki peran yang sangat penting juga gitu. Apalagi yang di saat inilah persaingan yang semakin ketat gitu kan, perubahan harga bahan bangunan yang terkadang cenderung naik turun, serta fluktuasi permintaan pasar menuntut pemilik toko untuk memiliki perencanaan yang matang gitu kan. Manajemen strategik juga membantu pemilik usaha dalam mengidentifikasi peluang pasar, memiliki pemasok yang berkualitas dan terpercaya, menentukan strategi harga yang kompetitif, serta mengelola persediaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Oke, selain itu juga manajemen strategik mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan baik dari segi ketersediaan barang, kecepatan pelayanan maupun kenyamanan berbelanja. Dengan penerapan manajemen strategik yang baik juga, toko bangunan tidak hanya berorientasi gitu kan, pada pencapaian penjualan harian, tetapi juga berfokus pada berkelanjutan usaha, pertumbuhan jangka panjang, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk yang ini sih analisis internal gitu kan, di kekuatan dan kelemahan. Oke. Yang pertama sih saya melihat faktor internal yang mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan toko itu kan. Bahan bangunan, faktor internalnya itu mencakup kekuatan dan kelemahan yang berasal dalam usaha itu sendiri dan dapat dikendalikan oleh pemilik atau manajemen toko. Jadi untuk memahami hal yang tersebut secara sistematis, biasanya menggunakan analisis SWOT menjadi alat yang sangat relevan untuk saat ini gitu kan. Beberapa kekuatan yang pada umumnya dimiliki toko bahan bangunan yang saya kerja ini antara lain lokasi usaha yang strategis ya, yang mudah dijangkau oleh pelanggan juga, yang dekat dengan jalan gitu kan, baik dari kawasan perumahan maupun proyek konstruksi. Selain itu hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan supplier juga menjadi keunggulan penting karena dapat menjamin ketersediaan barang dan kestabilan harga. Oke, ketersediaan stok sih yang lengkap gitu ya, terus juga banyak varian produk yang beragam gitu, terus juga harga yang kompetitif juga gitu, serta pelayanan yang cepat dan ramah gitu kan, turut meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Namun di balik berbagai kekuatan tersebut juga terdapat pula sejumlah kelemahan gitu yang sering dihadapi gitu kan.
biasanya seperti pencatatan stok yang masih dilakukan kadang secara manual gitu kan ya. Itu menimbulkan kesalahan data gitu kan, dan keterlambatan pengambilan keputusan. Itu juga modal usaha yang sangat terbatas juga sih, dapat menghambat pengembangan bisnis dan penambahan stok. Selain itu juga kegiatan promosi yang belum optimal serta ketergantungan pada pemasok tertentu juga menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan. Karena itu pemahaman terhadap faktor internal ini juga sangat penting ya, sebagai dasar dalam perumusan strategi yang tepat. Untuk analisis eksternalnya gitu kan, di sini ada peluang sama ancaman. Oke, untuk dari sisi eksternalnya itu toko bahan bangunan juga dihadapkan berbagai peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan di luar kendali usaha gitu. Peluang utama dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan perumahan gitu kan, terus proyek-proyek skalanya kecil-kecil seperti renovasi kitchen set, backdrop gitu kan, setelah tingginya kebutuhan renovasi rumah gitu tadi ya, yang di masyarakat gitu kan. Terus kondisi ini biasanya menciptakan permintaan yang stabil terhadap bahan bangunan. Selain itu kemudahan akses juga supply melalui marketplace grosir gitu kan, dan distributor biasanya memberikan kesempatan bagi toko untuk menjual barang dengan lebih cepat, variasi produk yang lebih banyak, serta harga yang lebih kompetitif juga. Namun di sisi lain gitu ya, terdapat sejumlah ancaman yang harus diantisipasi, seperti munculnya pesaing baru baik di toko fisik maupun penjual online juga sih, yang menawarkan harga lebih murah gitu kan, yang dapat menerapkan margin keuntungannya, fluktuasi harga material utama seperti semen gitu kan, kayak baja dan lain-lain, dan pasti juga berpengaruh terhadap stabilitas usaha gitu kan. Selain itu juga perubahan tren gitu kan, konstruksi serta pergeseran perilaku pelanggan yang mulai beralih berbelanja melalui marketplace digital gitu kan, menjadi tantangan yang menuntut strategi dan inovasi sih. Oke, dari segi strategi pemasarannya ya, untuk di toko saya itu masih menggunakan 4P gitu kan, kalau nggak salah tuh produk, price, place, dan promotion. Oke, jadi toko bahan bangunan dapat menggunakan strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan daya saing ya kan, dan lebih banyak pelanggan gitu kan. Toko bahan bangunan dapat menerapkan strategi pemasaran berbasis tadi yang 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, oke. Strategi ini biasanya sih membantu pemilik usaha dalam menyusun pendekatan pemasaran yang terarah dan efektif sesuai dengan kebutuhan pasar itu sendiri. Biasanya untuk yang pertama dari sisi produknya itu, toko bahan bangunan yang saya kerjakan itu kan ya, perlu menyediakan versi produk yang lengkap gitu kan, yang berkualitas gitu kan. Terus juga produknya tersebut meliputi serta banyak sih, ada pasir gitu kan ya, ada semen, baja ringan, spandek itu yang eksternalnya. Kalau untuk bahan yang interiornya itu kan seperti kayak HPL, plywood, lem, segala macam aksesoris yang lainnya gitu kan. Jadi berbagai peralatan tukang juga tersedia juga gitu kan. Ketersediaan merek yang beragam juga dan kualitas yang terjamin dan memberikan pilihan lebih luas bagi pelanggan, baik itu kebutuhan rumah tangga maupun proyek konstruksi. Penyesuaian produk dengan tren dan kebutuhan pasti juga menjadi faktor penting sih. Yang kedua itu dari si price, itu harga gitu kan. Jadi harga itu penetapan harga yang kompetitif ya, sangat menentukan minat beli pelanggan gitu. Toko juga dapat menerapkan strategi diskon gitu, untuk pembelian dalam jumlah skalanya yang besar, atau memberikan harga khusus bagi pelanggan tetap seperti kontraktor dan tukang gitu, tukang bangunan gitu ya. Fleksibel lah, harga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga itu ada place, itu berkaitan dengan lokasi. Kayak untuk lokasinya sih, aksesibilitas toko tuh cukup mudah dijangkau ya, area parkir ada yang memadai, terus ruang penyimpanan juga yang setara rapi gitu kan. Layanan antara barang dan jasa juga menjadi nilai tambah juga sih dari segi price-nya tuh. Jadi keempat dari segi
promotion gitu kan, ya dapat dilakukan melalui banner gitu kan, media sosial, WhatsApp, start kerja, sama dengan kontraktor atau tukang, dan komunitas lokal yang memperjuangkan jangkauan pasar. Untuk strategi operasionalnya sendiri sih itu dari barang datang, pengantar pengecekan stok. Dari sisi operasional juga toko biasanya memastikan gitu kan stok selalu tersedia, terutama untuk barang cepat yang laku seperti baja ringan gitu kan, plywood, aksesoris furnitur, itu yang biasanya cepat laku, yang harus benar-benar segera di stok terus gitu kan. Jadi juga sistem pencatatan harus beralih dari manual ke yang digital untuk minimalkan kesalahan. Selain itu toko juga menjaga kualitas barang dan mempercepat layanan pengantaran. Seperti itu sih dari strategi operasional. Untuk dari strategi keuangannya sendiri itu sih seperti adanya kasir, laporan keuangan sederhana, catatan arus kas gitu. Jadi di dalam strategi keuangan ya yang di toko yang diterapkan itu harus kas menjadi kunci. Toko perlu mencatat pemasukan gitu kan dan pengeluaran setiap hari gitu kan, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta mengontrol biaya operasional seperti listrik, transportasi, dan gaji karyawannya juga. Nah, selain itu juga biasanya ada laporan laba rugi. Laba rugi bulanan harus dibuat untuk memantau perkembangan toko secara keseluruhan yang sehat atau tidak sehatnya, seperti itu. Dan untuk dari strategi ini sumber daya manusianya juga ya, pegawai juga sih melayani pelanggan gitu kan, pelatihan singkat sama teamworknya juga itu harus ada. Jadi sumber daya manusia sangatlah penting gitu kan bagi perusahaan atau bagi toko juga. Jadi karyawan yang memahami produk akan lebih mampu gitu melayani pelanggan dengan baik. Jadi toko juga memberikan pelatihan yang singkat mengenai berbagai jenis material yang akan dijualkan, serta juga toko memberikan insentif bagi pegawai yang bekerja dengan baik dan disiplin, seperti itu sih. Nah, untuk segi implementasi gitu kan dan evaluasi strateginya juga biasanya seperti standar SOP, aplikasi kasir, itu juga ada grafik peningkatan penjualan dan ada review pelanggan gitu kan. Jadi toko tuh memiliki strategi disusun ya, langkah selanjutnya gitu. Seperti implementasi, toko juga perlu biasanya menyediakan SOP yang jelas, mulai dari penerimaan barang, penjualan hingga pengantaran. Ya, jadi untuk teknologi yang seperti aplikasi kasir dan inventory membantu ya, sangat membantu gitu, mempercepat proses dan mempengaruhi kesalahan evaluasi gitu. Dari strategi dilakukan dengan memantau penjualan tiap bulan, meninjau stok, memperbaiki layanan pelanggan, dan menyelesaikan harga sesuai kondisi pasar gitu kan. Jadi toko bahan bangunan, pelanggan puas, tim foto. Wah, jadi dengan menerapkan manajemen strategi gitu kan secara baik, toko bahan bangunan juga dapat mengoptimalkan gitu kan potensi itu, meningkatkan daya saing juga, serta menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang. Jadi melalui analisis lingkungan bisnis, penyusunan strategi pemasaran, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia gitu kan, serta evaluasi yang rutin gitu. Jadi toko juga mampu gitu kan menghadapi tantangan di pasar dan berjalan lebih efisiensi juga gitu kan. Oke, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Wah, saya tutup, sampai jumpa di mungkin di pembahasan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.